Betapa besar bangunan seperti istana, ubin berlapis emas keemasan bersinar terang di bawah sinar matahari. Atap emas dan pintu merah istana, gaya antik, membuat orang merasa khusyuk, dilihat dari kejauhan, kabut, rawa, dan 4 lubang wow seperti batu bata, areanya sangat luas sehingga kamu tidak bisa melihat ujungnya di lantai atas. Gapura pintu masuk utama yang tingginya 5 kaki memuat 3 karakter Dux Mansion. Rumah besar seluas lebih dari 3.000 hektar ini bukan milik kota manapun, tetapi dibangun secara terpisah 50 mil barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo. Dari sini dapat dilihat bahwa pemilik rumah ini memiliki posisi terhormat di Kekaisaran Bintang Luo. Rumah besar seluas lebih dari 3.000 hektar ini bukan milik kota manapun, tetapi dibangun secara terpisah 50 mil barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo. Dari sini dapat dilihat bahwa pemilik rumah ini memiliki posisi terhormat di Kekaisaran Bintang Luo. Pada saat ini, di tengah hari, sinar matahari yang cerah jatuh di atas ubin berlapis emas, membuat seluruh rumah Duke ditutupi dengan emas yang menyilaukan. Bahkan jika dilihat dari atas kota Xingluo, pada saat ini yang belum subscribe channel ini untuk subscribe ya dan saksikan notifikasi terbaru dari episode berikutnya. Pintu belakang di sisi utara Dux Mansion terbuka tanpa suara, dan sesosok tubuh kurus keluar dengan tenang. Itu adalah seorang remaja yang tampak berusia 11 atau 12 tahun, sosoknya proporsional dan sedang, dengan mantel kain abu-abu sederhana bersih dan bagasi kecil di punggungnya. Rambut hitam pendek terlihat rapi dan rapi, wajah kecil yang tampan menunjukkan ketekunan yang melampaui orang-orang seusianya. Xiao Wu berkata dengan marah kedua orang itu, yang baik dan yang jahat, terlalu licik, atas nama perjudian, mereka pergi bermain di alam yang lebih rendah, yang sangat tidak bertanggung jawab. Mereka menemukan pasangan muda yang menggantikan para dewa, pengalaman sebelumnya terlalu menyedihkan, atau biarkan mereka memimpin situasi secara keseluruhan dan Anda bisa santai. Tang San berkata Raja Dewa dan penegak hukum para dewa tampaknya lebih unggul, tetapi tidak semua orang bersedia menanggungnya. Benua Douluo tampak agak kacau setelah ribuan tahun perubahan, terutama perubahan kerak bumi lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Tabrakan benua yang akan datang tidak hanya menggandakan luas benua Douluo, tetapi juga membawa banyak variabel. Xiao Wu berkata, Sekte Tang telah menurun sejak saat itu kakak ketiga, jangan terlalu memikirkannya. Sebenarnya, dalam arti tertentu penurunan Sekte Tang juga karena kemajuan zaman dan bidang. Tang San mengangguk, kamu benar, tapi bagaimanapun aku menciptakan Sekte Tang, aku benar-benar tidak tahan mati, dan sebagai penegak hukum di dewa, aku tidak bisa mengganggu pergantian pesawat. Namun, baru-baru ini Douluo tampaknya bintang baru muncul di daratan, dan itu akan terkait erat dengan Sekte Tang saya. Saya mencoba melihat takdirnya, tetapi ada banyak kabut. Saya harap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Wu berbinar dan berkata, bahkan kamu mengatakan bahwa kamu adalah bintang baru itu pasti kandidat yang baik. Jika dia bisa mengambil alih posisi kamu di masa depan, bukankah kita punya waktu untuk bermain-main? Tang San mengangkat tangannya dan mencubit hidungnya. Kamu tahu cara bermain? Saat mereka sedang berbicara, sebuah kepala kecil muncul di awan tidak jauh dari sana, terlihat seperti berusia 11 atau 12 tahun, dan matanya yang besar dan indah berkedip. Penampilannya terlihat setidaknya 70 mirip Tang San, intinya mirip, tetapi garisnya jauh lebih lembut, dan matanya lebih mirip Xiao Wu. Rasanya menyenangkan mendengar ayah dan ibu membicarakan tentang Douluo daratan. Hehe, saat dia berkata, tubuh mungilnya menghilang dengan tenang di awan. Betapa besar bangunan seperti istana. Ubin berlapis emas keemasan bersinar terang di bawah sinar matahari. Atap emas dan pintu merah istana, gaya antik, membuat orang merasa khusyuk. Dilihat dari kejauhan, kabut, rawa, dan 4 lubang wow seperti batu bata. Areanya sangat luas sehingga kamu tidak bisa melihat ujungnya. Di lantai atas gapura pintu masuk utama yang tingginya 5 kaki,
memuat 3 karakter Dux Mansion. Rumah besar seluas lebih dari 3.000 hektar ini bukan milik kota manapun, tetapi dibangun secara terpisah 50 mil barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo. Dari sini dapat dilihat bahwa pemilik rumah ini memiliki posisi terhormat di Kekaisaran Bintang Luo. Pada saat ini, di tengah hari, sinar matahari yang cerah jatuh di atas ubin berlapis emas, membuat seluruh rumah Duke ditutupi dengan emas yang menyilaukan. Bahkan jika dilihat dari atas kota Xingluo, pintu belakang di sisi utara Dux Mansion terbuka tanpa suara, dan sesosok tubuh kurus keluar dengan tenang. Itu adalah seorang remaja yang tampak berusia 11 atau 12 tahun, sosoknya proporsional dan sedang, dengan mantel kain abu-abu sederhana bersih dan bagasi kecil di punggungnya. Rambut hitam pendek terlihat rapi dan rapi, wajah kecil yang tampan menunjukkan ketekunan yang melampaui orang-orang seusianya. 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo awalnya hanya memiliki 2 negara, Tiandou dan Xingluo, tapi hari ini, 10.000 tahun kemudian, benua Douluo yang asli telah menjadi 3 negara. Di antara mereka, Kekaisaran Bintang Luo masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berpindah tangan. Untungnya, mereka menenangkan semua kerajaan di negara itu pada saat itu, dan membuat Xingluo bersatu dan menjadi kekuatan terkuat. Namun, kerajaan Dou akhirnya terpecah menjadi kerajaan jiwa surga dan kerajaan Douling karena fakta bahwa kerajaan besar pada waktu itu terlalu besar untuk kalah. Benua matahari bulan dari barat memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang kaya, sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki 1 negara, Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah 2 benua bertabrakan, perang segera dimulai. 3 negara besar di benua Douluo mengirim pasukan koalisi di bawah kebencian yang sama terhadap musuh. Setelah hampir 2 dekade perang, mereka akhirnya mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan, dan dengan demikian menyatukan daratan sebagai Douluo. Nama benua Matahari Bulan tidak ada lagi. Hanya Kekaisaran Matahari Bulan di benua Douluo yang tersisa. Namun, meskipun Kekaisaran Sun Moon dikalahkan, itu tidak sepenuhnya diserang karena kelebihannya sendiri dan kontradiksi antara 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Kuartet secara bertahap membentuk situasi buntu tetapi stabil, tetapi perang telah terjadi tahun demi tahun, karena Duke sering menginjakkan kaki di medan perang. Dia hanya memiliki sedikit waktu di mansion. Ibu dan putra Huo Yuhao secara bertahap dilupakan olehnya di bawah penyembunyian yang disengaja sang bangsawan. Ketika sang duke bertanya, sang duchess hanya mengatakan bahwa ibu Huo Yuhao sedang menderita penyakit yang serius. Ibu Huo Yuhao bersusah payah untuk membesarkannya, dan ketika dia berusia 6 tahun, dia membangkitkan semangat seni bela diri di mansion. Wuhun adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang di benua Douluo. Meski kerajaan Matahari Bulan memiliki arah perkembangan yang berbeda dari 3 kerajaan lainnya, Wuhun juga merupakan hal yang fundamental. Setiap orang terlahir dengan jiwa seni bela diri yang dapat dibangkitkan pada usia 6 tahun. Jiwa seni bela diri dapat berupa apa saja, seperti perkakas, binatang, roh binatang umumnya disebut roh binatang. Kecuali roh binatang, jenis roh lain secara kolektif disebut roh senjata. Tentu saja, ada pengecualian untuk beberapa jiwa bela diri mutan khusus. Setelah jiwa bela diri terbangun, hanya sedikit jiwa bela diri yang akan membawa jenis kekuatan khusus, yang disebut kekuatan jiwa. Hanya orang-orang ini yang memiliki kekuatan roh pada saat kebangkitan yang dapat berkultivasi menjadi profesi paling mulia di benua Douluo. Guru roh, ada 9 tingkatan master jiwa, dari rendah ke tinggi, guru jiwa, guru besar jiwa, penguasa jiwa, sekte jiwa, raja jiwa, kaisar jiwa, bijak jiwa, kontra jiwa, dan bergelar Douluo. Semakin tinggi level master jiwa, semakin kuat kemampuannya. Pada level judul Douluo tertinggi, dia hampir memiliki kekuatan mengerikan untuk memindahkan gunung dan merebut kembali lautan dan melawan bintang. Kekuatan roh dari level 1 sampai 10 termasuk dalam kategori manusia roh. Ketika roh bela diri terbangun,
semakin kuat kekuatan roh bawaan yang muncul, itu berarti semakin baik bakat setelah menjadi master roh, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Jika kekuatan roh berada di tingkat ke-10 saat kebangkitan, itu adalah kekuatan roh penuh bawaan dengan bakat terbaik, dan juga disebut master jiwa jenius. Selama roh itu sendiri tidak terlalu buruk, tidak akan ada prestasi kecil. Meskipun Huo Yuhao adalah putra adipati, ia tidak mewarisi semangat kuat dari garis keturunan adipati. Jika tidak, meskipun Duchess tidak menyukainya lagi, selama ia memiliki garis seni bela diri Duke, ia harus melaporkannya kepada adipati. Nasib Yuhao dan ibunya juga akan berubah. Sangat disayangkan bahwa jiwa bela diri Huo Yuhao telah mengalami mutasi yang sangat langka. Lingmu, inilah jiwa bela diri Huo Yuhao. Dalam kategori seni bela diri, ada subkategori, bukan jiwa senjata atau jiwa bela diri binatang. Ini adalah jiwa bela diri utama setelah kebangkitan. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh, seperti tangan dan kaki. Hampir semua jiwa bela diri fisik sangat kuat, tetapi kemungkinan kemunculannya sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih unggul dari jiwa bela diri binatang dan jiwa bela diri senjata. Jadi begitu muncul, itu akan ditanggapi dengan serius. Sangat disayangkan bahwa Martial Soul Huo Yuhao adalah pengecualian. Tempat di mana mata roh jiwa bela diri muncul secara alami adalah mata, dan itu adalah jiwa bela diri atribut roh yang sangat langka. Dalam keadaan normal, Huo Yuhao seharusnya mendapat perhatian besar. Sangat disayangkan ada dua hal yang membatasi perkembangannya. Ketika jiwa bela dirinya terbangun, kekuatan jiwa bawaannya hanya satu tingkat, dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat buruk, dan kecepatan kultivasinya pasti lambat dan lambat. Poin kedua bahkan lebih mematikan, tidak hanya atribut roh yang langka dalam seni bela diri, makhluk roh dengan atribut spiritual juga sangat langka. Dan setiap master jiwa ketika tingkat kultivasinya dinaikkan ke tingkat kemacetan tingkat ke-10 sebagai satu unit, ia harus memburu binatang buas yang cocok dengan atributnya, mendapatkan cincin jiwa dan membuat terobosan. Cincin roh tidak hanya diperlukan untuk menerobos kemacetan, tetapi juga dapat memberikan keterampilan kepada master roh, yang juga merupakan sumber kekuatan master roh. Dengan dua kendala, hampir ditakdirkan bahwa Huo Yuhao tidak dapat membuat perbedaan dalam hidup ini. Dengan dua kendala, hampir ditakdirkan bahwa Huo Yuhao tidak dapat membuat perbedaan dalam hidup ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia juga putra adipati, dia mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa yang paling sederhana, dan lama setelah itu, terbukti juga bahwa bakatnya dalam berkultivasi memang terlalu buruk. Di Dux Mansion, bahkan anak-anak dari beberapa pelayan, selama mereka memiliki kebangkitan semangat bela diri, paling lama 3 tahun, itu sudah cukup untuk mencapai tingkat ke-10 dari kekuatan roh, dan tingkat terendah dari manusia roh dapat mencapai tingkat master roh. Tapi Huo Yuhao berusia 11 tahun ini, dan butuh 5 tahun bagi kekuatan rohnya untuk mencapai tingkat ke-10, apalagi, dalam 5 tahun terakhir. Berupaya hampir 3 kali lipat dari rekan-rekannya. Setelah kematian ibunya, Huo Yuhao tinggal di rumah adipati selama 1 tahun lagi. Dia masih muda, dan meninggalkan rumah adipati dengan terburu-buru tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali, jadi dia hanya bisa menekan semua kebencian dan keluhan di dalam hatinya. Dan di bawah tekanan hidup, hatinya tumbuh lebih cepat dari teman-temannya. Ibunya memberitahu Huo Yuhao bahwa jika dia ingin maju, satu-satunya kemungkinan adalah menjadi master jiwa, bahkan jika itu hanya master roh yang paling umum, dia memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa di daratan. Baru kemarin, melalui 5 tahun kerja keras, Huo Yuhao telah mengembangkan kekuatan rohnya ke peringkat ke-10 meskipun bakatnya sangat buruk. Dan ini juga hari di mana dia dan dirinya sendiri setuju untuk meninggalkan istana dukal. Dia membutuhkan cincin roh, bahkan cincin roh 10 tahun terendah. Dengan cara itu, dia bisa menjadi master jiwa sejati dan memiliki keahliannya sendiri. Di benua Douluo,
level makhluk roh dibagi menurut usia keberadaan, dan kemampuan cincin roh terkait erat dengan usia makhluk roh dan kemampuan makhluk roh itu sendiri. Secara umum, binatang jiwa dibagi menjadi 10 tahun binatang jiwa 100 tahun, binatang jiwa 1000 tahun, 10.000 tahun binatang jiwa dan 100.000 tahun binatang jiwa. Master jiwa harus berburu dan membunuh makhluk jiwa itu sendiri untuk mendapatkan cincin jiwa dari makhluk jiwa setelah kematiannya, terus tinggal di rumah adipati. Huo Yuhao tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan cincin roh. Di sana, tidak ada yang akan membantunya sama sekali, oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia sedang mencari makhluk jiwa tipe roh sendirian, dapat dikatakan bahwa dia akan mati. Tetapi dengan keberanian anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, dia baru saja meninggalkan rumah Duke. Sepanjang perjalanan ke utara, dia segera memulai jalan resmi. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia sudah mulai mempersiapkan tujuan untuk mendapatkan cincin roh. Di dalam tas punggungnya yang kecil, selain untuk mengganti pakaian, ada beberapa makanan kering, sedikit uang dan sebilah pisau pendek yang disimpan ibunya dari melakukan pekerjaan kasar di rumah selama bertahun-tahun. Yang terpenting, ada juga peta benua yang sederhana, baik Dux Mansion dan Star Luo City terletak di bagian utara tengah kerajaan Star Luo, dan tempat di mana Huo Yuhao memilih untuk berburu makhluk jiwa adalah hutan besar Bintang Dou yang berbatasan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi di utara Kekaisaran Bintang Luo. Di hutan yang hampir seluas provinsi ini, ada banyak jenis makhluk jiwa, banyak di antaranya super kuat. Jika ada yang tahu bahwa Huo Yuhao, yang baru berusia 11 tahun, berani pergi ke hutan besar Star Dou sendirian tanpa ditemani gurunya, dia pasti akan terkejut dengan sikap tidak bertanggung jawabnya. Dia yang tidak memiliki kemampuan jiwa, bahkan jika dia telah bertemu dengan monster jiwa selama 10 tahun, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Jalannya lurus, dan Huo Yuhao berjalan cepat di sepanjang sisi jalan. Meskipun dia masih muda, dia sudah menjadi pejuang roh tingkat ke-10, dan kekuatan fisiknya jauh lebih baik daripada orang dewasa biasa. Saat dia berjalan ke depan, Huo Yuhao menatap ke kejauhan. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa mata biru gelapnya langsung menjadi lebih jelas, dan sepertinya ada lingkaran cahaya samar yang mengalir. Sejak kebangkitan mata spiritual, Huo Yuhao menemukan bahwa penglihatannya jauh melampaui orang biasa. Ketika dia dekat, dia bisa melihat banyak detail yang tidak bisa dilihat orang lain dengan jelas. Dari kejauhan, dia bisa melihat orang biasa lebih dari 2 kali jaraknya. Dengan peningkatan kekuatan jiwa, penglihatan masih meningkat, justru karena perubahan pada tubuhnya yang terjadi dengan peningkatan tingkat kultivasi.